Kita ini capek ngurusin nasib sendiri, tapi mata kita justru sibuk menghitung berapa jatah keberuntungan orang lain. Kita sibuk menuduh bahwa hidup orang lain itu sudah diset dari pabriknya. Punya orang tua kaya raya, punya jaringan yang kuat, punya sekolah yang mahal. Pokoknya startnya beda. Kita lupa bahwa yang membedakan orang sukses dan yang mengeluh itu bukanlah seberapa banyak uang yang mereka terima saat start, tapi seberapa siap mental mereka menerima uang itu. Ini bukan soal punya atau tidak punya, ini soal kapasitas menampung. Oke, kita bahas seberapa banyak penampungan Anda di Before Minus untuk mengetahui apakah Anda orang sukses atau yang selalu mengeluh. Gue pernah datang ke satu desa di Jawa Tengah, daerah yang tadinya sempit, susah air, dan hidupnya biasa-biasa aja. Tiba-tiba daerah itu jadi jalur proyek pembangunan besar. Tanah mereka dibeli dengan harga gila-gilaan. Satu orang yang tadinya cuma punya kebun singkong 2 hektar dapat uang kompensasi 7 miliar. Gue lihat sendiri orang-orang jadi kaya mendadak, tapi tanpa proses. Dalam waktu 6 bulan, desa itu penuh dengan mobil Toyota Fortuner warna putih. Rumah-rumah yang tadinya papan jadi rumah tembok besar dengan pilar-pilarnya yang megah. Semua merayakan. Mereka membeli mobil mahal, tapi mereka tidak pernah diajari cara menghitung depresiasi mobil. Mereka tidak tahu biaya perawatan rutin. Mereka hanya tahu cara menyalakan mesin dan menanjak. Mereka bangun rumah mewah, tapi mereka bahkan nggak pernah menghitung biaya listrik AC atau biaya perbaikan genteng mahalnya yang bocor. Mereka pesta pora. Mereka berpikir uang 7 miliar itu seperti sumur tanpa dasar, tak akan habis dan tak akan kering. 2 tahun kemudian, mobil-mobil Fortuner itu sudah dijual. Sebagian besar sudah ditarik leasing karena telat bayar cicilan. Rumah-rumah mewah itu mulai kusam. Pilar-pilar Romawinya mulai retak karena tidak ada uang untuk perawatan. Uang 7 miliar ternyata bisa habis. Bukan untuk investasi, tapi untuk konsumsi yang bersifat ilusi. Mereka sekarang bukan cuma kembali miskin. Mereka miskin dengan level hutang yang lebih tinggi dan beban mental yang lebih berat. Kenapa ini terjadi? Karena mereka mendapatkan hasil tanpa melalui proses. Mereka dapat ijazah tanpa ikut kuliah. Inilah awal kenapa kita harus berhenti meributkan soal privilege. Karena privilege uang yang datang cepat itu hanyalah alat. Kalau tangan lo nggak terlatih, alat yang tajam itu justru akan melukai diri lo sendiri. Di seksi klinis, arsitektur kelelahan dan iri, kita harus membedah 2 kondisi mental yang saling bertentangan, scarcity mindset dan abundance mindset. Ini adalah jantung dari perdebatan privilege. Privilege, sekali lagi, bukan soal jumlah uang, tapi soal keran cadangan. Orang yang mengeluh tentang privilege selalu bilang, dia enak karena uangnya banyak. Padahal ini keliru. Uang yang banyak, ini adalah efek samping. Privilege yang sebenarnya adalah memiliki keran air cadangan. Bayangkan, kita semua hidup di gurun dan punya tangki air. Lalu ada 2 skenario. Yang pertama, ada orang yang terus-menerus mengeluh. Orang yang berangkat dari kekurangan, tangki airnya sudah hampir kosong. Dia hanya punya 1 keran dan itu pun cuma menetes. Dia tidak bisa mengambil resiko lainnya. Kalau dia coba mengalirkan airnya untuk proyek baru, misalnya mencoba bisnis baru, resikonya adalah airnya habis dan dia mati kehausan hari itu juga. Dia tidak bisa berani mencoba karena kegagalan hari ini berarti kelaparan esok hari. Dia tidak bisa fokus pada rencana jangka panjang karena otak hanya sibuk berpikir bagaimana mendapatkan 1 tetes air lagi untuk malam ini. Secara psikologis, ini memicu scarcity mindset. Semua keputusan diambil dan dibuat berdasarkan ketakutan kehilangan. Lalu, skenario yang kedua, orang yang dianggap berprivilege. Orang ini mungkin tidak punya uang miliaran atau triliunan, tapi dia punya buffer, dia punya keran cadangan. Kalau dia mencoba bisnis baru, walaupun gagal, dalam arti keran utamanya macet, dia tahu bahwa masih ada tangki cadangan yang bisa menopang hidupnya selama 6 bulan. Dia berani mencoba karena kegagalan hari ini tidak langsung menghancurkan hidupnya. Ini yang disebut toleransi resiko. Dia bisa fokus pada arsitektur jangka panjang karena kebutuhan dasarnya berupa air sudah dijamin. Secara psikologis ini memicu abundance mindset. Keputusan dibuat berdasarkan potensi pertumbuhan, bukan ketakutan akan kerugian. Profesor Sandil Nathan dari Harvard yang meneliti soal scarcity bilang, ketika lo miskin, kapasitas mental lo untuk berpikir jernih itu menurun drastis. Otak lo jadi terbebani seolah membawa beban kognitif 13 poin IQ. Jadi, ketika kita melihat orang kaya lebih nurut, lebih tenang, seperti yang lo baca di jurnal, itu bukan karena mereka bawaan lahirnya lebih pintar. Itu karena keran cadangan mereka memberi mereka ruang untuk bernapas dan mengurangi beban kognitif untuk memikirkan survival. Mereka bisa fokus pada perbaikan sistem, sementara yang lain sibuk menyelamatkan diri dari banjir. Kita berbicara tentang kapasitas. Kenapa pemenang lotre selalu bangkrut?
Ini adalah bukti klinis paling telak bahwa uang bukanlah solusi, tapi justru ujian terbesar. Kita sering mengira, kalau gue punya uang 1 miliar, hidup gue pasti berubah. No, hidup lo akan hancur lebih cepat. Uang hanyalah amplifier, kaca pembesar. Uang memperkuat siapa diri lo sebenarnya. Kalau lo punya kebiasaan baik dan dikasih uang, lo akan memperkuat kebiasaan baik itu. Kalau lo punya kebiasaan buruk seperti malas, konsumtif, tidak disiplin, uang itu hanya akan mempercepat kehancuran lo. Kita kembali ke desa tadi. Mereka dapat uang 7 miliar, mereka tidak punya kapasitas untuk mengelola aset sebesar itu. Mengelola 7 miliar itu membutuhkan akuntansi emosional, kontrol diri, juga investasi. Mereka perlu mampu membedakan uang modal dan uang jajan, mampu menahan diri membeli Fortuner hanya karena tetangga juga beli. Mereka juga perlu tahu cara mengubah uang tunai menjadi aset yang menghasilkan. Orang yang tiba-tiba kaya, otaknya masih bekerja dengan logika bertahan hidup dari zaman miskinnya. Logika itu bilang, dapat uang, cepat habiskan. Besok belum tentu ada lagi. Ini adalah impulsive consumption. Mereka melihat uang itu sebagai gaji besar sekali seumur hidup, bukan sebagai bibit modal yang harus ditanam dan dirawat. Kita harus menggunakan analogi cara memasak nasi untuk bisa sukses dalam finansial. Lo harus tahu berapa takaran air, berapa lama harus dipanaskan, dan bagaimana menjaga apinya. Maksudnya apa? Kita harus tahu resiko, waktu, dan kedisiplinan yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Orang yang berhasil membangun kekayaan itu tahu proses memasaknya. Dia tahu kalau apinya terlalu besar, nasinya gosong. Kalau airnya kurang, nasinya keras. Dia tahu sistemnya secara menyeluruh. Pemenang lotre itu seperti dikirimkan nasi yang sudah matang, enak, kenyang, dan memuaskan. Tapi besok pagi, ketika perutnya lapar lagi, dia bingung. Dia bahkan tidak tahu letak kompor, apalagi cara menghidupkannya. Dia tidak punya resilience muscle, sebuah otot ketahanan yang terbentuk dari proses gagal, memperbaiki, dan mencoba lagi. Proses yang justru dihindari oleh orang-orang yang meributkan privilege. Iri itu bukan mengharap kekayaan, tapi menolak proses. Puncak dari iri hati dan mengeluh tentang privilege adalah bahwa kita hanya mau hasil akhirnya tanpa mau membayar biaya prosesnya. Kalau lo lihat ada anak dari Bojonegoro, bisa sekolah di mana-mana, bisa mendapatkan beasiswa, bisa sukses dalam karirnya, bisa juga belajar sampai di luar negeri, pasti kalian semua bilang dia beruntung. Padahal lo gak mau denger cerita bahwa dia harus belajar di bawah lampu minyak karena listriknya mati. Lo gak mau denger bahwa dia menahan lapar karena uangnya habis dipakai membeli buku. Kenapa kita menolak cerita proses itu? Kenapa kita selalu merasa bahwa dia dan mereka adalah orang-orang yang beruntung? Karena kalau kita menerima cerita proses itu, kita harus mengakui satu hal yang meyakinkan. Kalau dia bisa, berarti gue juga bisa. Tapi nyatanya, gue gak mau sesakit itu. Orang mengeluh tentang privilege karena itu adalah cara termudah untuk memberikan external attribution. Sesuatu yang menggantungkan kegagalan pada faktor luar. Kalau gue gagal karena sistem yang tidak adil berupa privilege, maka gue tidak perlu merasa bersalah dan gue tidak perlu berubah. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang sangat efektif tapi sangat destruktif bagi masa depan. Kita secara sukarela memilih zona nyaman yang beracun. Leveling up mengumpulkan reliability credits berupa experience point. Hidup ini adalah sebuah sistem leveling yang masif, persis seperti game yang lo bilang. Tapi dalam sosiologi dan ekonomi, kita menyebutnya accumulation of social and mental capital. Lo harus mulai membangun kapasitas diri dari hal-hal yang paling kecil. Ini berupa experience point yang sejati. Experience point yang pertama adalah menepati janji kecil. Orang sukses tidak menjadi hebat karena dia tiba-tiba menepati janji yang besar. Dia sukses karena dia sudah melatih dirinya menepati janji kecil sejak lama. Dia bangun jam 5 pagi dan benar-benar bangun. Dia bertekad nabung 20.000 per hari dan benar-benar dilakukan. Dia menyelesaikan pekerjaan bahkan sebelum deadline, bukan mepet deadline. Setiap janji kecil yang lo tepati dalam diri lo, itu adalah reliability credit. Kredit ini membangun trust internal. Lo mulai percaya pada diri lo sendiri. Ini adalah fondasi yang sangat penting karena kalau lo tidak bisa dipercaya oleh diri lo sendiri, bagaimana lo mau mengelola uang 7 miliar? Mengapa lo mau dipercaya oleh investor besar? Experience point yang kedua adalah menghadapi pintu yang tertutup. Orang yang fokus pada privilege menganggap kegagalan itu sebagai dinding yang tidak bisa ditembus. Mereka langsung bilang, gue gagal karena nggak punya orang dalam. Orang yang levelnya tinggi menganggap kegagalan itu sebagai informasi baru. Ketika lo gagal membuka pintu, orang yang mengeluh akan balik kanan. Orang yang berproses akan bertanya,
Apa kuncinya salah? Apa lo harus ngedobraknya? Atau apa ini memang bukan pintunya? Dia tidak mengeluh, dia melakukan debugging pada prosesnya. Keberuntungan atau yang lo sebut level up hanya datang ketika kapasitas lo sudah siap. Keberuntungan adalah pertemuan antara peluang dan kesiapan. Kalau ada peluang kerja besar, yang orang sebut keberuntungan, hanya orang yang sudah melengkapi skill setnya yang akan mendapatkannya. Sedangkan orang yang meributkan privilege hanya melihat si sukses itu dapat pekerjaan. Mereka tidak melihat 10.000 jam dia menghabiskan waktunya untuk berlatih di belakang layar. 5. Studi kasus kontras. Ada sebuah antrean di pasar. Mari kita buat kontras visual paling tajam. Bayangkan, lo berada di antrean pasar untuk membeli kebutuhan pokok. Ada dua orang di depan lo. Ada orang A yang suka komplain dan orang B yang suka membangun. Si tukang komplain sibuk melihat troli belanja orang B. Dia belanjanya banyak banget, pasti dia orang kaya. Enak ya, nggak perlu mikir harga. Dia melihat orang B punya kenalan dengan tukang daging, jadi dia bisa dapat potongan yang bagus. Dia mengeluh, iyalah kenalan orang dalam, curang. Saat dia bayar, dia merasa belanjaannya kurang. Tapi dia nggak berani ambil lagi karena takut uangnya habis. Dia keluar dari pasar dengan perasaan tertekan dan iri. Hatinya kosong, tidak terpenuhi. Sedangkan si pembangun, yaitu orang B, dia tidak peduli dengan apa yang ada di troli orang A. Dia fokus pada daftar belanjaannya agar tidak lupa, agar sesuai dengan kebutuhan. Dia punya kenalan tukang daging bukan karena dia anak pejabat, tapi karena selama 5 tahun terakhir dia selalu datang pagi, membayar tunai dan tidak pernah rewel. Dia membangun reliability kredit trust dengan tukang daging. Dia membayar belanjaannya. Kalaupun ada uang sisa, dia tidak langsung jajan. Dia masukkan ke keran cadangan. Dia tabung. Dia keluar dari pasar dengan perasaan kontrol penuh atas apa yang dia lakukan. Orang A hanya melihat hasil dari kedisiplinan orang B, berupa potongan harga atau diskon, lalu menuduhnya sebagai privilege atau koneksi. Orang B tahu bahwa koneksi itu adalah hasil investasi waktu, keramahan, dan ketepatan janji. Koneksi adalah XP yang diuangkan. Lo nggak bisa ngomong, gue mau punya kenalan tukang daging kalau gue kaya dulu. Itu logika terbalik. Justru, lo harus membangun hubungan yang baik dengan tukang daging dan disiplin finansial kecil dulu, baru kekayaan itu akan datang. Kaya atau miskin itu bukan penyebab kedisiplinan. Kaya atau miskin itu hasil dari kedisiplinan. Mengubah fokus dari kunci ke arsitektur, kita harus menghentikan siklus racun ini. Kita harus mengubah lensa pandang. Stop melihat hidup sebagai kompetisi keberuntungan. Lihatlah hidup sebagai kompetisi kapasitas. Ini 3 langkah taktis yang harus lo lakukan sekarang juga. Pertama, stop menghitung air di tangki orang lain. Fokuskan energi mental lo untuk mengisi tangki lo sendiri, sekecil apapun itu. Jangan biarkan scarcity mindset menghabiskan 13 poin IQ lo hanya untuk memikirkan keadilan kosmik. Keadilan kosmik tidak akan membayar tagihan listrik. Yang kedua, perbaiki kebocoran kecil. Mulai kumpulkan experience point, skill set. Jangan toleransi kegagalan pada hal-hal kecil. Kalau lo bilang mau bangun pagi, bangun. Kalau lo bilang mau nabung, nabung. Lo sekarang sedang membangun keran cadangan. Lo sedang mengencangkan baut-baut yang bocor di sistem keuangan. Ketiga, belajar arsitektur kekayaan. Kalau lo tiba-tiba dikasih uang, lo harus sudah tahu cara mengelolanya. Pelajari konsep dasar investasi, manajemen resiko, dan pajaknya. Jangan menunggu kaya baru belajar. Belajarlah sekarang saat lo masih miskin. Sehingga ketika uang itu datang, lo sudah siap memasukkan aset itu ke dalam sistem yang sudah lo rancang. Uang besar hanya akan datang kepada orang yang memiliki kapasitas besar. Kalau kapasitas lo cuma menambung 10 juta, semesta tidak akan memberikan 1 miliarnya. Karena semesta tahu itu hanya akan menghancurkan lo. Naikkan level lo, kumpulkan XP lo, dan uang itu akan mengikuti kapasitas lo.